Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjodohan antara nur makrifat dengan nur robaniyah, nur Allah, dan zikir yang menyesatkan. Seumpama pernikahan suami istri, sebenarnya Hawa itu bagian dari Adam, setelah menjadi pribadi manusia dan dilahirkan dari rahim berbeda, maka mereka tetap berjodoh, saling merindukan, walau di antaranya ada kekurangan maka kekurangan mereka saling melengkapi. Kelengkapan mereka bisa ditemukan di pasangannya, sehingga menjadi perpaduan yang serasi, yahdilahuli nurihi, man yasa, nur hidayah itulah yang menunjukkan pada nur ilahiyah, hidayah itu ketemu dengan nur Allah sendiri, karena hidayah nur makrifat itu yang mengenali Allah, sebab aneka tipuan bisa membuat tipuan-tipuan, mengaku-ngaku dan seandainya menyerupai orang berjubah, padahal itu jin yang menyaru. Jika tanpa adanya nur makrifat, maka akan mudah tertipu dan tergelincir dalam aneka macam tipuan, tapi jika hati telah penuh nur hidayah yaitu nur makrifat, maka aneka tipuan syaitan akan diketahui oleh nur makrifat itu, dengan kehendak Allah maya hati tidak mudah tertipu, dengan tipuan syaitan yang menggelincirkan. Cahaya Allah itu tidak berubah, kesempurnaannya tiada awal tiada akhir, tiada yang mengawali tiada yang mengakhiri, jika hati telah tersentuh nur itu, maka nur itu tak kenal timur atau barat, lasar kiatin wala gorbiyah, dimanapun berada nur itu akan bercahaya, dan hati yang telah ditempati nur ilahiyah, tak peduli di timur atau di barat, maka dia akan menjadi cahaya, dan selalu menjadi cahaya. Pencahayaannya tak bisa diingkari, walau lam tamsa sunar, walau tidak disentuh api, walau nur dalam hati itu tidak disentuh api, tetap saja hati yang dipenuhi nur ilahiyah itu akan menjadi cahaya. Cahayanya selalu menerangi pada hati yang dalam kegelapan, menyentuh tanpa memegang, menerangi tanpa merasa kepanasan, begitu saja menerangi, begitu saja membuat orang merasa senang bila memandang, dan kedamaian yang sulit dijelaskan tentang alasannya, sebab pencahayaannya yang hakiki, dan selalu menimbulkan kerinduan pada cahaya itu. Konsentrasi dalam zikir, sangat sulit, karena bercerai-berainya hati terseret oleh tarikan nafsu yang menipu, dan terseret pada dunia hayal yang tak terbatas, terbanting terbolak-balik, jatuh bangun sehingga tanpa sadar telah terkerat tercabik, tersayat-sayat hati karena mengikuti aneka hayal yang tanpa lintasan. Lalu kita ingin mengumpulkan serpihan yang telah tercecer, maka itu amat sulit, makanya dibilang sulit kecuali bagi orang yang khusyuk, yang bersungguh-sungguh memungut ceceran hati, lalu membersihkannya dari debu nafsu yang menempel, lalu menjahitnya dengan kesabaran latihan, tiap hari menyatukan yang terlepas. Orang yang khusyuk itu tidak melihat ke selain tujuan yang dituju. Karena jika pikiran terpecah maka apa yang sebelumnya sobek akan sulit terpaut di tempatnya, mempertahankan yang tercerai agar tetap terpaut, sedang angin nafsu selalu melambai-lambai, dan berusaha memisah yang dipertahankan, sejauh mana kita bertahan, maka sejauh itu harapan menyatu bisa didapat. Kamu mencintai Allah, seberapa kali namanya kau sebut? Seberapa rekat namanya di hatimu? Apakah ada nama lain selainnya? Allah itu tidak bisa ditipu, kedekatanmu dengannya tidak bisa direkayasa. Ya Allah selamatkan aku, Ya Allah lindungi aku, Ya Allah sembuhkan aku, dan lain-lain. Berbagai doa diucap, permintaan disebutkan, seperti kita pergi ke kantor polisi, Pak Polisi tolong selesaikan urusanku, Pak Polisi tolong jaga rumahku, polisinya bengong, karena tak kenal kita, lalu ujuk-ujuk mengajukan permintaan, jangankan memberikan kontribusi kepada kepolisian, bahkan nengok sambil bawa donat aja gak pernah, kira-kira polisi mau gak terus menjaga rumah kita? Pasti kita malah dianggap gila, itu hanya perumpamaan kita berdoa pada Allah. Lalu kita itu siapa? Enak aja minta ini itu, ku contohkan lagi, ada sebuah perusahaan, kita tiap pagi datang ke perusahaan itu, sambil bakar menyan kita ngitari perusahaan itu, lalu berhenti di depan perusahaan, dan mengatungkan tangan meminta-minta, padahal kita tidak bekerja di pabrik itu, apa mungkin permintaan kita dipenuhi, bisa jadi malah kita akan diberi uang receh lalu diusir pergi satpam. Menurutku, jika ingin diberi uang oleh perusahaan itu, tak usah repot-repot bakar menyan, atau mengatungkan tangan, tapi cukup kita daftar jadi karyawan, penuhi syarat-syarat daftar, diterima jadi karyawan, kerja yang rajin, kerja yang istiqomah, gak usahlah minta-minta, pasti tiap bulan kita akan digaji oleh perusahaan itu.
Perumpamaan itu adalah perumpamaan kita meminta kepada Allah, tanpa kita masuk di perusahaan rahmat-Nya Allah, kita cuma muter-muter di tembok luarnya rahmat, lalu membakar menyan, atau meminta, berdoa, maka mungkin setahun 2 tahun, 60 tahun, mungkin saja doa atau permintaan kita akan diijabah Allah, atau malah sama sekali tidak diijabah, bukan Allah yang tidak mengijabah doa, tapi kita yang di tempat tak semestinya meminta, sehingga terhalang dari ijabah. Lalu karena berulang-ulang meminta tapi tidak diberi, lalu timbul keputusasaan, padahal kesalahan mutlak ada di kita, tidak adanya kesadaran diri, seperti orang yang menanyakan, jual garam gak? Tapi tanyanya di dealer mobil, si cewek penjaga showroom, menjawab, ndak ada, dia malah ngangka, kalau garamnya habis sebab di pikirannya lah mobil yang harganya mahal aja dijual di situ. Apalagi garam yang harganya murah, tanpa pikir besoknya datang lagi, garamnya sudah ada. Si penjaga jawab, belum, begitu berulang-ulang sampai 70 tahun juga si orang pencari garam yang salah alamat itu dijamin tidak akan mendapatkan garam. Nah, jika ingin permintaan kita selalu dikabulkan oleh Allah, kita hanya perlu menempatkan diri sesuai tempatnya meminta, masuk di perusahaannya Allah, masuk di perusahaan rahmat-Nya Allah. Jangankan nanti meminta, landa minta aja Allah akan kasih, karena telah bekerja di perusahaannya Allah. Apa perusahaannya Allah itu? Yaitu Toreko. Toreko itu jalan juga cara, seperti perusahaan baju, cara membuat baju, perusahaan mobil, cara membuat mobil, dan Toreko itu cara mendekatkan diri dengan Allah, atau cara membuat diri dekat dan mendapat ridhonya. Kenapa ukuran ridho itu jadi ukuran? Karena siapa saja yang ridho pada orang lain itu apa-apa, pasti diberikan pada orang yang diridhoi. Begitu juga kalau Allah itu ridho dengan kita, maka apa-apa pasti diberikan Allah. Lalu apa ridho itu? Ridho itu perpaduan antara cinta, rindu, dan persesuaian sifat dan budi pekerti yang memenuhi keinginan dari yang ridho yaitu Allah. Karena bersesuaian antara tindakan dan sifat kita juga segala gerak-gerik kita dengan keinginan Allah tanpa adanya perselisihan, makanya Allah itu ridho, lalu ridho itu menjadi sebab Allah membuka hijab yang tertutup, dan memberikan apa yang kita butuhkan, tanpa adanya penghalangan, doa lebih cepat ijabahnya dari kedipan mata, segala apa yang terlintas di hati maka akan segera terwujud. Ketika orang melakukan zikir, wirid, amaliyah, membaca Al-Quran, atau lelaku tirakat, puasa dan lain-lain, tapi yang dituju bukan Allah, yang dituju kesenangan nafsu. Kesenangan nafsu itu apa? Ya banyak, apa saja kesenanganmu selain Allah? Selain Allah itu apa? Ya dunia ini dan seisinya, termasuk keinginan-keinginanmu yang kamu anggap suci. Ingat, keinginanmu itu bukan Allah loh. Dipahami, jangan-jangan kamu anggap keinginanmu itu Allah, berarti kamu menganggap dirimu itu Allah. Keinginan, kesenangan nafsu, seperti nafsu jahat sudah jelas gak perlu dibahas. Kayak nafsu ingin merampok, memperkosa, atau nafsu yang kelihatan baik juga bisa kelihatan jahat, misal ingin harta halal yang banyak, atau istri yang banyak, sak bendel, sak kresek abang. Itu namanya keinginan nafsu. Nah yang lebih halus itu ingin ilmu, ingin kuat beramal, ingin kuat beribadah, ingin banyak beramal, ingin memperbaiki tatanan di dunia ini, ingin semua orang menjadi muslim, baik, bahkan ingin punya kedudukan di sisi Allah, ingin jadi wali, ingin apa saja, selain Allah. Kalau saya tulis mungkin sebulan siang malam juga belum selesai, sebab keinginan manusia itu banyak, setiap orang punya keinginan yang berbeda, keinginan yang jahat, baik, kasar, halus, bahkan sampai saking halusnya tidak bisa dibaca oleh malaikat. Nah kalau menjalankan lelaku, amalia zikir, baca Quran dan lain-lain itu ditunggangi suatu keinginan yang tidak tertuju kepada ridho Allah, maka keinginan itu akan jadi penyedot jin, setan siluman iblis dan energi iblis masuk ke dalam tubuh kita. Setelah mereka banyak di dalam tubuh kita, akan membuat acara di dalam tubuh kita, tujuannya menyesatkan kita. Pertama akan masuk ke mimpi, membuat bentuk-bentuk sesuai bayangan di dalam diri kita. Jika kita membayangkan perempuan cantik, maka mereka akan membentuk perempuan cantik. Jika kita membayangkan wali, maka mereka akan menyerupai wali yang kita bayangkan. Kalau kita membayangkan nabi, maka mereka akan mengaku sebagai nabi. Jadi makanya hati-hati,
Sebab jika kita mengikuti mereka, maka kita akan menjadi budak mereka, akan dijadikan budak mereka ketika di dunia, dan ruh kita akan ditawan iblis setelah kita mati, sampai hari kiamat, dan setelah kiamat, kita akan hidup bersama iblis kekal selamanya di neraka. Jadi renungkan dulu jika ingin mengamalkan amaliyah, sesuai tidak nilai hasil amaliyah itu dengan kekalnya kita di neraka. Jika beribadah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, zikir, wirid, usahakan yang ikhlas. Jika melakukan doa dan permintaan, lakukan doa itu karena taat menjalankan perintah Allah yaitu berdoa. Maka kamu berdoa, nanti semua akan mendapat jawaban dari Allah, karena yang dilakukan sudah sesuai kehendak Allah, bukan kehendak nafsu kita. Bukan Allah yang menuruti nafsu kita, tapi nafsu kita harus kita tundukkan di jalan yang Allah ridhoi, nanti Allah akan ridho terhadap kita. Jika Allah ridho pada kita, maka kita tak minta juga akan diberi oleh Allah apa saja yang kita butuhkan, tak perlu susah-susah memperjuangkannya. Sebab semua sudah diatur oleh Allah, Allah mengatur semua makhluk ciptaannya saja bisa, baik yang kasat mata maupun yang gaib, yang bergerak maupun yang diam, apalagi cuma mengatur kamu saja. Semoga diberikan kepahaman. Jika video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan yang saudara lakukan akan dicatat Allah sebagai amal kebaikan, dan Allah akan membalas 10 kali lipat. Dan Allah sudah berfirman, barang siapa membuat satu amal kebaikan, maka pasti baginya 10 kali ganda amalnya, balasannya. Al-An'am 160.